Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya AKH Baidi dengan NIM 250109113268, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Akidah Akhlak di MA Miftahul Ulum. Kelas 10 dengan materi menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Pelajaran apa hari ini? Biar lebih barokah, mari pertemuan kali ini kita buka dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi Zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ada yang tidak masuk? Saya absen dulu ya. Chelsea sakit. Dinda, Hamdan Maulana izin. Wadid Amrullah, Muhammad Ilham Maulana, Nelly Oktarina, Muhammad Saiful Rizal, Rika Mustofia, Rustam Effendi, Salsabilatur Rizkia, Siti Aisyah, Tanzilal Aziz, Ulil Absor, Zaini Rahman, Labib Sidkon Al-Abbas, Maulidatul Hasanah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjenguk orang sakit sebagai cerminan sikap peduli. Namun sebelum itu, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita sekarang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ayo silakan berdiri dulu. Sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
mereka. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Anak-anak masih ingat kita kemarin belajar apa? Apa? Menghindari akhlak tercela. Apa aja itu akhlak tercela? Satu. Kira-kira masih ingat? Hubbud dunya. Terus apa lagi? Hasad. Terus? Ujub. Oke, coba saya tanya satu. Hubbud dunya itu apa? Kira-kira? Cinta dunia yang berlebihan. Oke, Rika, berarti cinta dunia yang berlebihan. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar itu. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang adab menjenguk orang sakit. Sebelum ke materi, kita amati gambar ini dulu. Gambar apa ini? Mendoakan orang sakit. Apa lagi? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Hah? Mendoakan orang sakit. Oh ya, terus gambar selanjutnya. Gambar apa ini? Menolong teman yang sedang kesusahan. Menolong teman yang sedang kesusahan. Yang lain? Menolong orang yang pingsan. Ya, bagus sudah. Berarti pemahaman kalian sudah baik. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis pengertian hukum, dalil, adab dan hikmah menjenguk orang sakit, serta mengaitkannya dengan sikap peduli dan empati sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian terhadap sesama manusia. Nah, jadi tujuan kita pembelajaran hari ini diharapkan setelah pelajaran ini selesai kalian itu bisa menganalisis pengertian hukum, dalil, adab dan juga hikmah menjenguk orang sakit. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo kita berdiri dulu. Sudah siap? Siap. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagus. Sekali lagi coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus ternyata semua. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, silahkan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak akan memperlihatkan sebuah video. Ini video tentang adab menjenguk orang sakit. Kalian silahkan mengamati, nanti akan ada beberapa pertanyaan pemantik dari Bapak. Siap? Siap. Ayo silahkan diperhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pernah menemui temannya yang sakit? Ada adabnya loh. Apa saja ada menjenguk teman yang sakit? Pertama, berkunjung untuk menghibur agar teman kita menjadi gembira. Yang kedua, membawakan bingkisan. Tidak perlu mahal, boleh berupa buah, roti, atau yang lainnya. Ketiga, mendoakan kita cepat sembuh. Doa menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lekas sembuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Setelah kalian melihat video ini, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Orang sakit ada adabnya. Menjenguk orang sakit ada adabnya. Terus, pernahkah di antara kalian menjenguk teman atau saudara yang sedang sakit? Nah, bagus. Terus, menurut kalian penting tidak kita menjenguk teman atau saudara yang sakit? Kenapa? Untuk menyemangatinya. Untuk menyemangati untuk sembuh. Ya, bagus. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan beberapa materi mengenai tentang adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, dalil nakli yang menerangkan kita untuk menjenguk orang sakit. Yang pertama, hakul muslimi alal muslimi homsun. Yang pertama, raddus salam wa iyadul marid. Nah, jadi berdasarkan dalil ini, kewajiban atau hak kita terhadap seorang muslim, nah kita kan muslim, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Nah, jadi kalau ada orang menjawab salam, mengucapkan salam, kita harus menjawabnya. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Jadi kalau ada saudara, teman, keluarga yang sakit, maka kita harus menjenguk. Yang ketiga, mengantar jenazah. Kalau ada saudara, tetangga yang meninggal, maka kita mengantar jenazah. Mengantar kemana? Ke kuburan atau ke tempat peristirahatan terakhir. Yang keempat, memenuhi undangan. Nah, jadi kalau kita itu di tetangga kita ada orang hajatan, maka kita harus datang ke undangan tersebut. Yang kelima, mendoakan yang orang bersin. Jadi kalau ada teman kita lagi kumpul ternyata ada yang bersin, maka kita mendoakannya. Ada pertanyaan dari ini? Tidak ada, sudah paham ya? Jadi itu kewajibannya sebagai orang muslim, yang 5 itu diingat. Yang kedua, adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Jadi kita menjenguk orang sakit itu niat karena Allah, bukan karena niat-niat yang lain. Bukan karena niat ingin dipuji atau niat ingin dianggap baik. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi harus niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, memperhatikan waktu dan kondisi orang yang sakit, dan ketika di sana, ketika sampai memberi salam dengan ramah. Jadi ketika nyampe ke entah di rumah sakit atau di rumahnya, harus mengucapkan salam dengan ramah. Jangan urak-urakan. Nanti bilang salam, Assalamualaikum. Itu tidak, karena orang sakit. Jadi kita bicaranya harus ramah. Yang keempat, menanyakan kondisi dengan penuh empati. Kamu ini kok sakitnya parah, gimana? Itu tidak boleh. Itu akan membuat yang sakit tambah sakit. Yang selanjutnya, menundukkan pandangan dan menjaga sikap. Nah, ketika kita menjenguk orang sakit, entah di rumahnya atau di rumah sakit, jangan sampai kita itu lihat semuanya yang ada di dalam itu, jangan. Jadi tundukkan pandangan, itu yang benar adabnya. Yang selanjutnya, berbicara santun dan tidak bercanda berlebihan. Jadi kalau temannya sakit, seumpama dia selalu berkata ingin yang sudah mendekati kematian, kamu itu jangan didukung. Nanti temannya, ini saya kayaknya sudah hampir. Ya enggak apa-apa, dipersilakan. Jangan. Tapi dikasih semangat. Apalagi pas nanti ketika kamu menjenguk temannya, pas bilang, di rumah saya kemarin sakit kayak gitu, dapat 7 hari, meninggal. Nah, itu jangan sampai terlontar dari mulut kita. Itu ya. Jadi kalau temannya sakit, itu kalian
harus menanyakan, kalian, kamu masih tetap ibadah ndak? Tetap berdoa ndak kepada Allah? Ya, itu juga perlu dinasehati. Takutnya karena sakit pas ndak melaksanakan perintah Allah. Jangan. Selama kita masih bisa, diusahakan. Seumpama ndak bisa jalan, tetap sholat di tempat tidurnya. Kalau bisa duduk, ndak bisa duduk, berbaring atau telentang. Yang selanjutnya, membimbing talqin jika kondisi kritis, membacakan kalimat la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat orang yang sakit sudah seperti itu, jangan lari. Nanti ada orang mau meninggal, lari, ada orang mau mati, jangan. Nah, kalau ada orang yang sakit, jangan sampai kita karena itu keturunan ini, keturunan itu, dari keluarga ini, dari keluarga itu, pas kita tidak menjenguk, jangan sampai seperti itu. Harus, kalau ada saudara, teman, atau tetangga yang sakit, maka kita harus menjenguknya. Yang terakhir, membawa buah tangan sesuai kemampuan. Apa buah tangan? Bingkisan. Kalau seumpama orangnya sudah sakit parah, kita kira-kira bawa bingkisan apa bawa uang? Bawa uang. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau yang sakit tidak mau makan, terus kita bawa makanan, maka yang makan yang sembuh, atau bahkan kita sendiri yang makan nanti ketika nyampe di rumahnya atau di rumah sakit, semua makanannya dihabiskan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi itu adab-adab untuk menjenguk orang yang sakit. Nah, selanjutnya adalah doa menjenguk orang sakit. Ayo sekarang kita baca bersama-sama. Saya baca dulu, nanti kalian mengikuti ya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi. Adhibil ba'sa. Nah, jadi kalau kita menjenguk orang sakit, kita mendoakan ini, yang artinya adalah, ya Allah Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini. Titik ya. Hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah orang yang sakit. Jangan sembuhkanlah penyakitnya, tapi sembuhkanlah orangnya. Jadi itu artinya Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Yang keempat, didoakan oleh malaikat. Nah, kalau kita datang ke orang sakit, ketika kita mendoakan, nanti yang mendoakan kita adalah malaikat, bukan orang yang sakit mendoakannya. Yang terakhir, memberi motivasi dan membantu proses kesembuhan. Nah, itu hikmahnya. Ada pertanyaan? Ayo, apa? Kan kalau ada menjenguk orang sakit, yang pertama niat pertama. Ya. Terus kalau kita sedang menjenguk orang sakit tapi kita merasa jijik melihat yang sakit, apakah kita tidak dapat pahala? Nah, ini pertanyaan yang bagus dari saudari Rika. Bagaimana seumpama kita menjenguk orang sakit tapi kita merasa jijik atau trauma? Ketika menjenguk, apakah kita akan tetap mendapat pahala? Jawabannya tetap mendapat pahala. Yang penting kenapa? Tujuannya kita sudah datang ke orang yang sakit. Jadi urusan pahala itu serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah menunjukkan sikap peduli dan empati kita terhadap teman atau saudara yang sakit. Dah, ada lagi? Dadah. Nah, kalau tidak ada, untuk menambah wawasan kalian, Bapak akan memberikan LKPD atau
lembar kerja peserta didik. Namun sebelum itu kalian saya bentuk menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1 di sana, kelompok 2 sini, kelompok 3 di sini. Nah, karena ini jumlah perempuannya terlalu banyak, bisa perempuannya 1 gabung ke sini, tidak apa-apa. Yang penting duduknya jangan bareng. Ayo, siapa yang mau dengan yang ini? 1 aja. Ayo, Dinda, tidak apa-apa Dinda. Iya, tidak apa-apa. Ayo, silakan. Ayo, berbentuk melingkar. Yang di depan menghadap ke belakang, tidak apa-apa. Ayo, Ulil di sini duduk bertiga. Biar Dinda bisa duduk di depannya. Muat? Tidak muat ya? Bisa. Ya. Sudah? Kalau sudah, coba perhatikan dulu ini. Nah, ini adalah LKPD atau yang disebut dengan lembar kerja peserta didik. Tugas kalian itu ini. Yang pertama, tulis kelompoknya, nama ketuanya siapa terserah, terus setelah itu anggotanya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, sebelum menjawab itu didiskusikan dengan temannya. Referensinya ambil di buku paket yang kalian punya atau di sumber media yang lain, entah LKS atau apa terserah. Sudah paham ya? Nah, ini dikerjakan. Ini untuk kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ayo silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak difahami atau kurang mengerti mengenai dari perintahnya, bisa ditanyakan ke Bapak. Ayo, sudah? Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Ya, silahkan. Didiskusikan. Jangan hanya sebagian yang bekerja, tapi kerja bersama. Ada kesulitan? Tidak ada. Ya, sudah paham ya dengan langkah-langkahnya ya? Oke, silahkan dikerjakan. Untuk kelompok 3 ada kesulitan? Tidak ada. Oh ya, silahkan dikerjakan. Tugas kalian apa? Ini tentang hikmah bagi penjenguk sama bagi yang sakit. Oh, hikmah. Nah, ada, nemu sudah jawabannya. Oh ya. Hal yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Oh ya, silakan. Ada jawabannya. Nemu sudah. Ya, didiskusikan lagi. Ada yang sudah selesai? Belum. Oh ya, diselesaikan dulu. Nanti setelah itu kalian tugasnya mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silahkan diselesaikan dulu, dikerjakan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Sudah, ya. Lihat yang lain dulu. Oke. Yang ini sudah selesai juga? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kalian presentasi atau menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1, silakan. Yuk. Ada yang di samping sana lagi, 1. Nah, ayo silakan.
Perhatikan yang lain, kelompok yang lain perhatikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh, kalau langsung mengerti, faham, tidak usah ditanyakan, tidak apa-apa. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latiful Abbas. Di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hikmah bagi orang menjenguk dan hikmah bagi orang sakit. Hikmah bagi orang menjenguk dibagikan menjadi 3 macam. 1. Menjalankan kewajiban sebagai sesama muslim. 2. Menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. 3. Mengurangi beban psikologis atau rasa kesepian akibat sakit. Mungkin sekian dari kelompok 1. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kasih tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Ada tidak? Tidak ada, sudah paham. Karena yang disampaikan adalah hikmah bagi orang yang sakit dan bagi orang yang menjenguk. Ya sudah, persilahkan duduk untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang adab menjenguk orang sakit. Kelompok kami mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Teman sekelas kalian Ahmad sedang dirawat di rumah sakit. Kelompok kalian berencana menjenguknya. Namun ada beberapa kondisi Ahmad sedang butuh banyak istirahat dan waktu untuk pasien terbatas. Kelompok kami menganalisis dan menemukan ada hal yang harus dilakukan dan juga hal yang harus dihindari. Untuk hal yang harus dilakukan, yang pertama adalah memilih waktu yang tepat agar tidak mengganggu jam istirahat pasien. Yang kedua, mendoakan kesembuhan pasien. Dan yang ketiga, memberikan kata-kata motivasi dan semangat. Yang keempat adalah memperhatikan protokol kesehatan rumah sakit. Itu adalah hal yang harus dilakukan. Sementara hal yang harus dihindari datang dalam rombongan besar yang gaduh atau berisik. Tunggu dulu, dari penyampaian tadi ada yang ditanyakan enggak? Hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita menjenguk orang sakit. Ada yang pertanyaan dari kelompok lain? Ada, silahkan. Apa? Bagaimana jika kita tidak tahu hal yang tidak boleh dilakukan tapi tidak sengaja dilakukan? Nah, bagaimana seumpama kita tidak tahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, tapi kita melakukannya? Selama tidak sengaja tidak apa-apa. Selama tidak sengaja tidak apa-apa dan tidak diulangi lagi. Bagus. Dan juga segera minta maaf. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 lagi. Ayo silakan duduk. Ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang doa ketika menjenguk orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'at ilal ba'si shifa anta syafi la shifai illa shifa'uka shifa'an la yughadiru syai'an. Artinya, ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Plus dulu untuk kelompok 3. Nah, kita sudah mempelajari dari awal tadi, mulai dari melihat video, terus melihat penjelasan dari Bapak, terus juga diskusi kelompok dan
diskusi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Nah, selanjutnya kita refleksi sekarang dari pelajaran yang kita pelajari dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah tolong menolong. Kalau ada teman atau keluarga yang sakit, kita menjenguknya dan juga mendoakannya. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah dari yang pertama mengenai tentang adab sudah bagus. Yang kedua tentang hikmah sudah. Nah, cuma yang ketiga ini sepertinya ada kesalahan dalam pelafalan tadi dalam mendoakan orang yang sakit. Nah, untuk biar tidak kita terjadi kesalahan yang berkelanjutan, mari saya ulangi lagi cara bacanya. Nanti kalian mengikuti saya ya. Dah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa Ishfi Anta syafi La shifa'a illa shifa'uka Shifa'an la yuwadiru Sakoman. Ya, bagus. Jadi itu ya pelajaran hari ini. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Jangan lupa belajar di rumah ya untuk persiapan minggu depan. Diingat, akhlak terpuji. Nah, biar lebih barokah untuk pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan pembacaan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amina amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengucapkan salam, saya cuma mengingatkan atau berpesan ke kalian semua, terutama untuk diri kita sendiri. Jikalau ada tetangga atau saudara kita yang sakit, maka segeralah kita menjenguknya. Jadi biar sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal. Sudah ya, faham? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.